Halo teman-teman, gak terasa ini sudah 1 minggu lebih saya berada di rumah karena virus COVID-19. Jadi saya memilih berdiam diri di rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Oke, ketika saya di rumah, apa saja yang saya lakukan? Simak terus channel ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya ingin sedikit berbagi sharing atau pengalaman tentang lensa manual. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman itu belum tahu atau belum pernah merasakan memakai lensa manual. Oke, kita langsung saja. Lensa pertama yang ingin saya sharing adalah lensa fisheye. Di sini saya memakai lensa Samyang untuk Nikon 8mm f3,5. Ini mounnya Nikon. Kebetulan ini saya memiliki adapter untuk kamera mirrorless Sony. Jadi ini sebenarnya Nikon tapi bisa dipasang di kamera mirrorless Sony, baik APS-C maupun full frame. Apa sih kelebihan dari lensa fisheye ini? Lensa fisheye ini dia sudut lebarnya ini adalah 180 derajat. Jadi sangat efektif digunakan untuk tempat-tempat yang sangat sempit sekali, atau ketika kita menginginkan pengambilan gambar yang cukup luas atau mungkin cukup unik, kita bisa menggunakan lensa fisheye. Lensa ini bisa dipasangkan di bodi Nikon. Jika ditambahi adapter ini adapter Nikon to Sony. Ini bisa dipasang di kamera Sony. Untuk dia jarak terdekatnya adalah 0,4 ya, 0,4. Jadi dia bisa 40 cm dekatnya, seperti ini, sekitar segini ya, itu seperti itu. Dan dia juga mempunyai ruang tajam yang cukup luas. Kemudian seringkali ketika menggunakan lensa ini paling efektif adalah di bukaan 8. Oke, setelah lensa fisheye Samyang 8mm, kita lanjut ke lensa berikutnya. Ini lensa berikutnya adalah Minolta 50mm makro f3,5. Ini juga saya kasih adapter Minolta atau MD ke Sony Nex, jadi bisa dipakai di kamera Sony.
Kalau mau dipakai di body yang lain, misalnya kan Fuji, ya itu bisa juga. Jadi dikasih adapter MD to Fuji, itu bisa. Apa kelebihan lensa Minolta 50 mm makro f3,5 ini? Pertama adalah dia lebih efektif digunakan untuk memotret benda-benda yang kecil seperti semut, belalang, kupu-kupu, atau benda-benda yang kecil lah. Kenapa benda-benda kecil? Karena dia mempunyai rasio perbandingan atau pembesaran itu 1:2. Artinya benda itu seukuran aslinya misalkan 1 cm, dia bisa merekam gambar tersebut kurang lebih separuhnya ya. Jadi 1:2 itu separuhnya, jadi mungkin setengah senti atau separuh dari benda tersebut. Yang menarik dari lensa makro ini, dia untuk fokus terdekatnya adalah 0,25 cm atau 25 cm. Terus kemudian lensa ini karakternya memiliki ketajaman yang sangat bagus dan memiliki ruang tajam yang sangat sempit. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri, ini perbandingannya, pembesarannya ada di sini. Dan lensa ini adalah salah satu lensa favorit saya yang sering saya pakai. Nah, cirinya lensa makro itu dalamnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita mereview lensa Minolta 50 mm, kita lanjut ke lensa berikutnya. Oke, lensa berikutnya yang saya pakai adalah Pentax M50 mm f2. Ini lensa normal yang zaman dulu itu lensa normal itu adalah lensa yang memiliki sudut 45 derajat. Oke. Jadi 45 derajat, dari depan ini ke sini 45, ke sini 45. Ini bukaannya f2 dan jarak terdekatnya adalah 0,45 cm. Lensa ini memiliki bokeh yang cukup menarik. Jadi kalau kita ingin bokeh-bokehan, kita tinggal memakai di bukaan 2. Oke, ini juga saya kasih adapter untuk mount Sony. Oke. Selanjutnya adalah lensa Pentacon Auto 135 f2.8. Ini adalah lensa tele, lebih sering digunakan untuk pemotretan model atau manusia. Jika kita menggunakan lensa ini nggak usah mendekat jaraknya, karena dari jauh kita sudah bisa menggunakan lensa ini. Oke, berikutnya saya menggunakan lensa wide Nikon 28. Ini menggunakan lensa Nikon 28 f3.5. Ini lensa jadul ya, jadi Nikkor H. Ini merupakan lensa
favorit saya untuk kategori lensa wide 28 mili. Ini memiliki ketajaman yang cukup baik. Kenapa saya menggunakan lensa fix? Lensa fix itu salah satu kelebihannya adalah kadang kita menggunakan fokus manual, jadi kita menggunakan estimasi jarak, jadi tidak menggunakan istilahnya autofocus, mungkin seperti itu ya teman-teman. Kita cuman menghitung daerah yang tajam itu, depth of field-nya dengan menggunakan hitung-hitungan yang ada di sini. Jadi di sini nih ada diafragma mulai 3,5, 56 sampai 16 mili. Kemudian di sini ini ada garis, dua garis itu yang menunjukkan seberapa tajam daerah yang akan kita fokus. Misalkan kita menggunakan f8. F8 itu di sini kan ada angka 8 berwarna merah. Terus di atasnya ini juga ada garis garis berwarna merah juga, dua garis. Misalkan kita menggunakan titik fokus 3 meter ya, itu nanti ruang tajamnya itu akan kita lihat di mana garis merah ini berada. Nah, itu tinggal selama point of interest atau benda yang kita potret itu berada di dalam garis itu, maka benda itu akan tajam semua. Seperti itulah gambarannya. Jadi salah satu keunggulan dari lensa wide itu adalah dia ruang tajamnya cukup luas. Oke, kita lanjut ke lensa berikutnya. Nah, ini adalah lensa yang terakhir. Lensa yang terakhir ini adalah lensa zoom untuk Minolta ya, kalau nggak salah Mount Minolta. Jadi ini lensa merek Vivitar, di mana lensa ini zoomnya adalah 228 sampai 210 dengan bukaan 3,5 sampai 5,6 dan diameternya adalah 72 cm. Nah, kenapa kok lensa ini dipakai? Lensa ini memiliki kelebihan, jadi dimana lensa ini mencakup lensa wide, lensa normal, lensa tele. Jadi dalam satu benda ini sudah ada lensa wide, tele, dan normal. Jadi untuk kepraktisan saja, beberapa orang termasuk saya kadang lebih memilih menggunakan satu lensa ini daripada menggunakan beberapa lensa yang harus tukar lepas. Itu pada kondisi tertentu kita membutuhkan lensa ini. Tapi ketika pada kondisi santai, kita lebih enak menggunakan lensa fix. Oke, demikian teman-teman sedikit sharing saya tentang lensa manual. Semoga bermanfaat buat saya dan teman-teman sekalian. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Oke, terima kasih.